Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik Senin 16 Oktober 2023 pada hari biasa pekan ke-28. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lazim terjadi jika sudah tidak suka pada seseorang, maka semua yang dia katakan, semua yang dia lakukan kurang berkenan di hatinya atau salah. Itulah kira-kira yang terjadi pada banyak orang yang mengerumuni Yesus, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuninya, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Orang banyak tersebut meminta tanda dari Yesus agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa Yesus menyebut mereka sebagai orang yang jahat? Mereka disebut jahat karena mereka tidak mau percaya, meskipun sebenarnya mereka sudah melihat banyak tanda. Mereka telah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan yang menuntun pada jalan keselamatan. Mereka telah melihat banyak tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Akan tetapi mereka tetap kurang atau tidak percaya dan meminta tanda lagi pada Yesus. Sebenarnya bukan tanda dan mujizat yang kurang, tetapi karena hati mereka tertutup dan tidak mau percaya. Kepada orang banyak itu Yesus menyebutkan dua sosok yang baik, yakni Ratu dari Selatan dan orang-orang Niniwe. Kedua sosok ini adalah teladan. Ratu dari Selatan datang dari ujung bumi atas prakarsanya sendiri untuk bertemu dengan Salomo dan mendengarkan hikmatnya di Yerusalem, di mana Allah secara khusus menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Di samping itu ada sosok teladan lain, yakni orang-orang Niniwe yang datang menyambut dan mendengarkan pemberitaan Nabi Yunus. Setelah mendengarkan pemberitaan Nabi Yunus, orang-orang Niniwe percaya dan bertobat. Buah dari kepercayaan dan pertobatan itu ialah keselamatan. Setelah menyebutkan dua sosok baik tersebut, Yesus melanjutkan perkataannya. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya.
Sikap baik dari Ratu dari Selatan dan orang-orang Niniwe akan menjadi suatu dakwaan, suatu tuduhan, suatu delik yang diajukan dalam penghakiman terhadap sikap-sikap orang banyak yang ada di sekitar Yesus, khususnya pemuka-pemuka agama Yahudi yang justru tidak mau atau tidak dapat melihat dan memahami bahwa sesungguhnya di depan mata mereka ada tanda yang lebih besar daripada Salomo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Kepada kita telah ditampilkan sikap orang banyak yang di dalamnya terdapat pemuka agama Yahudi, sikap Ratu dari Selatan, dan sikap orang-orang Niniwe. Ratu dari Selatan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan orang-orang Niniwe bertobat karena pemberitaan Nabi Yunus. Sementara orang banyak yang ada di sekitar Yesus tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, padahal di hadapan mereka ada Yesus yang jauh lebih besar daripada Salomo dan jauh lebih besar daripada Yunus. Demikianlah kalau memang sudah tidak suka pada Yesus, apapun yang dia sampaikan lewat perkataannya dan apapun mujizat yang dia lakukan, orang banyak tetap, termasuk pemuka agama Yahudi, tetap tidak akan percaya pada Yesus, sebab hati mereka telah beban dan tertutup. Tidak ada gunanya memberi nasihat pada orang-orang yang menutup hatinya, dan tak ada gunanya kita datang untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan sabda Tuhan kalau hati kita sudah tertutup. Juga hal yang sama ketika kita pergi ke gereja mendengarkan khotbah, mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci, kalau dengan hati tertutup, maka semuanya tidak akan berbuah, tidak tinggal dalam diri kita, tidak tumbuh dan tidak berbuah. Hati yang tertutup membuat sabda Tuhan dan berkat Tuhan tidak masuk dalam diri kita. Kita diajak untuk bersikap terbuka. Salah satu contoh sikap terbuka ialah sikap mau mendengarkan dengan rendah hati. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, milikilah keutamaan ini, mau mendengarkan siapapun, terutama mendengarkan Tuhan, dengan membuka hati, membuka diri pikiran. Dengan demikian kita akan mendapat banyak berkat, mendapat ide, mendapat motivasi, mendapat penghiburan, mendapat kekuatan, dan terutama mendapat berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.